Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hawla wala quwwata illa billah sayyidina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka jilani radhiyallahu anhu wa sallam mu'allif fi hadha al-kitab fadhkar al-mujib sya'ab al-sijab as-sallallahu jami'il masyayikh sadri awalan wa akhiran وإلى جميع أولياء هذه البلدة وإلى جميع أبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بنية الدعاء والقبول شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amma ba'du, hadirin muhtaramin, para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat serta sedaya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah mushola Ustadzul Ulum Kebon Jaya rahimakumullah. Syukur alhamdulillah dalam kula kali banyak saya masih ditakdir kalian Allah Ta'ala saged kembal-kembal malih wonten ing majelis zikir, majelis selawat serta majelis ta'lim ingkang wonten ing musala Ustadzul Ulum menika dalam keadaan sehat walafiat. Mugi-mugi kelawan barokah ngaos dosa-dosa kula, keluarga kula, terutama tiyang sepuh kula panjenengan dipunsepunten kalian Allah Ta'ala. Sallallahu wasallamu marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para saya yang mulia, Semakin insyaallah pengawasan terakhir ya sebelum penutupan sementara untuk menghormati datangnya bulan suci Ramadan. Niki kula melanjutkan seputar babnya puasa, yang mana pada keterangan kemarin kita membahas tentang syarat-syarat wajibnya puasa. Sekarang kita membahas syarat wajibnya puasa sampun, terus fardunya puasa nggih sampun, samakin sesuatu yang membatalkan puasa. Walladzi yuftiru bihi shaimu asrat asya'a. Adapun sesuatu atau perkara yang membatalkan puasa itu jumlahnya ada 10. Ahaduha wa thaniha ma wasala amdan ilal jawfi. Yang pertama di antara 10 itu yaitu sesuatu yang bisa masuk ke dalam perut melalui beberapa lubang yang ada di area badan kita. Nomor lubang-lubang yang bisa menghubungkan ke perut kita. Yang pertama yaitu mulut, karena mulut ini adalah sarana untuk kita makan atau minum. Adapun batasan mulut yang bisa menyebabkan batalnya puasa ketika kita memasukkan sesuatu yaitu makhrajnya kha. Terus area mulut yang di damel kecapan, damel berkumur itu masih masuk anggota badan bagian luar ketika berada di babnya puasa. Bedanya dengan babnya mandi besar. Kalau mandi besar jangan buatan berkumur sudah cukup. Tapi ketika dipakai untuk babnya puasa, area mulut kita sebelum tenggorokan, sebelum makhrajnya kha
ini masuk anggota badan bagian luar. Karena masuk bagian luar, maka kita berkumur ketika berpuasa mboten napa-napa. Ibu-ibu menawi badhe masak miliki masakan mboten sampai batal posone. Asalkan mboten ditelen terus ya. Dilepeh terus berkumur malih sampai air yang kita buat berkumur itu habis. Ukurannya menurut keyakinan kita. Tentu jenengan berkumur terus diputer-puter terus dilepeh. Itu mboten cekap ya. Sisa air yang kita buat berkumur kita telan mboten asal ya. Karena itu jelas masih ada sisa air dari luar, bukan ludahnya. Nek ludah mboten apa-apa. Tetes jenengan matur berkumur, jenengan semburaken malih teng Jawi. Terus sisa-sisa berkumurnya niku jenengan idoaken. Sampai kapan? Sampai keyakinan kita mengatakan wis cukup. Berarti air yang ada di dalam area mulut kita ini habis. Baru itu namanya air itu. Air ludahnya. Air ludah itu tidak apa-apa kita minum. Kata seperti ya ukurannya. Perkara lek tiang napa niku napa rada napa buah riak nggih. Di tengah riak niku tutuk di area mulut napa di dalam tasya. Nek wonten lepet boten masalah ditelan. Tapi nek wonten di area mulut ditelan boten asal. Karena itu sudah masuk bagian luar. Nomor kali lubang yang menghubungkan ke perut yaitu lubang hidung. Karena hidung dengan mulut ini ada hubungannya. Terus ke perut. Ukurannya di mana hidung itu? Ukurannya di jalur hidung begini. Ciri-cirinya kita bisa tahu jalur itu apa? Jangan nyesep banyu air nggih, istinsak istilahnya. Niku diterusaken sampai mriki krasa rada ngelu niku. Lah niku ukuran hidung bagian dalam. Kalau sekedar hidung mriki nek Jawi mriki boten masalah. Jangan napa mobil nggih. Jenang kene mriki jenang. Boten masalah. Asalkan boten sampai teng mriki. Makanya ketika kita berwudu di siang hari bulan Ramadan, kita masih disunatkan untuk istinsak atau nyesep banyu irung. Tapi harus hati-hati, tidak boleh sembrono atau ceroboh. Kalau kita ceroboh, moro digetaken mawon, akhirnya masuk ke jalur hidung, sing membuat kita biasa ngeluh niku nggih, maka batal puasa kita. Yang nomor 3, kuping, lubang yang menghubungkan ke area jauh atau perut yaitu kuping. Kuping pun bukan kuping yang ketinggal lagi, tapi yang agak ke dalam. Orang ketika siang hari bulan Ramadan kurang-kurang kuping kali apa biasa? Nggih niku. Betul asal niku. Karena masuk jelas. Walaupun mantune ditokaken malih. Yang jadi permasalahan bukan dilebatkan terus sih, dalangan malih boten, tapi memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang bisa menghubungkan ke perut, niku sudah membatalkan puasa. Pun di area kepala niki cuma ada 3 lubang yang menghubungkan ke perut, yaitu mulut, hidung dan kuping. Untuk mata terus pundi? Meripat mboten masuk. Meripat itu tidak sampai masuk ke jauh lubangnya. Makanya orang ketika berwudu terus membasuh muka, lalu air wudunya masuk ke kelopak mata, ke dalam mata, wudunya mboten batal. Bahkan harus diginikan terus nomor itu lekukan mata itu harus dibersihkan ketika kita berwudu. Pun di area badan tengah boten enten, langsung menjurus ke 2 jalan.
jalan depan atau jalan belakang. Bahasa di kitab itu kubul kali tubur, jalan depan baik laki-laki maupun perempuan ini tidak boleh memasukkan sesuatu ketika siang hari bulan Ramadan. Terus aku dia jalan moro manuke di priya dileboni itu yo batal, walaupun tidak sampai waret ya, padahal ya istri nggak ngotot beda. Terus duburnya juga begitu, dilebeti terserah nopo, baik air atau lainnya air, niku bisa membatalkan puasa kita. Sing boten batal suntik niku tapi dihukumi makruh deh mungkin. Kalau terusakan ya, kira-kira maraton ini mangke dibuka pertanyaan. Wasal itu, ini masuk pun enggal lagi, memasukkan sesuatu pada dua lubang nih. Warabiu al-qayu amdan. Yang nomor 4 yaitu muntah dalam keadaan disengaja. Contohnya jenengan sikatan. Kan sikatan mboten apa sikatan ini. Kecuali sikatan sehabis zuhur. Niku dihukumi makruh tanzih, makruh sing agak mendekati haram tapi mboten sampai haram. Maksudnya kita di hati-hati. Kalau mulai subuh sampai zuhur niku tasik mboten apa-apa. Lek mboten zuhur sampai maghrib niku dihukumi makruh tanzih. Makruh yang sudah mendekati hukum haram. Dan sakit pun sikatan. Kersane bau mulut kita nanti di akhirat akan menjadi saksi kalau kita ini berpuasa. Nanti akan diganti dengan bau misik jauh lebih wangi daripada bau misik di akhirat lagi. Jangan sikatan terus digorok-gorok napa ndukuran itu akhirnya muta, maka yang ini membatalkan puasa. Atau yang biasa bepergian, biasanya mabuk dadiran mutai, pokoknya bepergian naik mobil mabuk muta. Sudah tahu begitu tapi dia tetap bepergian naik mobil, maka itu masuk kategori muntah yang disengaja. Kecuali muntahnya bukan disengaja, bukan masalah. Ambunopo mari wonten muntah, bukan masalah. Tinggal membersihkan lawan berkumur. Wal khamisu al-wad'u amdan. Berhubungan suami istri secara sengaja di siang hari bulan Ramadan. Kalau di malam hari bukan masalah. Dulu awal disyariatkannya puasa tidak boleh berhubungan suami istri siang maupun malam hari. Dulu awalnya selama sebulan penuh atau 30 hari. Akhirnya wonten sahabat sing boten kiat, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Niki wadon tengene Nabi kalau malam harinya itu istilah de hadis itu terjatuh gitu. Bahasa kiasan tapi nggih. Ya roko Nabi kula niki dalu kempal kali bojo kula bener kuat kula. Are kanjeng Nabi napa niku? Kanjeng Nabi rada mesem akhirnya turun wahyu yang memperbolehkan tidak apa-apa berhubungan suami istri di malam hari bulan Ramadan. Kalau di siang hari ini mutlak boten asal, kecuali lupa. Tapi nek dipikir-pikir nggih, kumpul bojo lali niku enten ta. Mosok lanang wedok padha laline. Menawi wonten lanang wedok sami-sami bekon, boten masalah, boten sampai batal. Sama halnya dengan makan minum yang lupa. Terus selanjutnya alizalu keluar mani disebabkan
karena bersentuhan atau karena syahwat, walaupun tanpa jima. Lah jima pun jelas sebenarnya. Keluar mani yang disebabkan karena syahwat yang disengaja, tapi ini baik keluarnya itu yang haram, contohnya onani, ini ku haram nih, atau yang bukan haram, onani yang dilakukan oleh istrinya sendiri. Sebab onani jenengan didalakan istri ini ku halal hukumnya, tapi ketika bulan Ramadan batal posone. Lek medalakan kiabe haram hukumnya, lek didalakan istri ini halal. Tapi ketika bulan Ramadan itu bisa membatalkan puasa kita kalau dilaksanakan, dikerjakan di siang hari, kecuali mimpi basah. Ya dengan tilam zuhur, akhirnya mimpi kalian yang istri tanopo, terus ketika terbangun basah, mimpi basah, itu tidak sampai membatalkan puasa kita karena tidak disengaja. Lek wau disengaja wau niku. Terus yang terakhir yaitu haid, nifas, gila dan murtad. Haid nifas niki selain napa niku membatalkan puasa, juga ketika dipaksa untuk diteruskan puasa bagi orang yang haid atau nifas, hukumnya haram. Wonten tiyang estri siam, maghrib kurang 5 menit datang bulan, maka batal puasanya. Mana kurang 5 menit adalnya, tapi mentakdir das balik. Atau nifas niku berarti tiang estri wanita ngelairaken dilanjut dengan keluar darah terus, niku nifas. Wal junun niki wonten tiang siam, akhirnya dia itu gila, walaupun gilanya sebentar, maka secara otomatis puasanya batal. Kalau pingsan boten batal. Gila kali pingsan beda ya. Ayanan niku masuk pingsan niku. Lek gila walaupun sebentar, walaupun 1 menit gila, terus waras balik, puasanya batal. Karena syarat wajibnya puasa ini harus orang yang punya akal. Orang gila berarti orang tidak punya akal. Kalau orang pingsan atau ayanan niki tidak sampai membatalkan puasa, kecuali ayanan mulai subuh sampai maghrib, atau pingsan mulai subuh sampai maghrib, seharian penuh, seharian di waktunya puasa, niku pingsan terus, niku batal puasanya atau tidak dianggap puasanya. Yang terakhir yaitu murtad, keluar dari agama Islam, niku bisa membatalkan puasa. Selanjutnya sing kula terangaken niki puasa dilihat dari fikih. Padahal puasa niku kalau secara tasawuf tidak hanya mencegah dari makan, minum atau berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, tapi sejatinya puasa itu adalah pembelajaran bagi kita semua agar kita ini juga bisa mencegah dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Makan, minum, berhubungan suami istri kan halal ya. Niku mawon dicegah oleh diperintah untuk dicegah ketika berpuasa. Apalagi yang haram. Contohnya haram niku ngrasani atau bermaksiat. Niku tidak saged dihindari. Karena itu yang bisa membuat pahala puasa kita ini hilang. Kira sekali Nabi, kamin soimin laisa lahu jazaa'un min siyami illal ju'wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan balasan kecuali hanya sekedar lapar dan dahaga. Jadi orang yang berpuasa ini aslinya dituntut untuk bisa mencegah dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah Ta'ala. Ketika kita berpuasa di siang hari, ada teman kita ngerasani atau ngejak kita ngerasani, jangan bejo, ini soimon,
ngapunten kula poso. Itu kalau kita tidak bisa menghindari. Kalau kita bisa menghindar, lebih baik kita pergi. Napa eman ganjaran poso nih. Ical wae. Cuma menggugurkan kewajiban kita berpuasa. Memang di akhirat nanti tidak dituntut kita. Sampai wis bebas kewajiban poso nih, tapi sampai poso mang ndak oleh ganjaran. Padahal pahalanya puasa ini besarnya luar biasa. Tidak sepengeran opo jari aku. Sehingga ganjaran puasa itu Allah Ta'ala langsung dan tidak disebutkan oleh Allah Ta'ala berapa jumlah pahalanya. Saking agengnya pahalanya orang yang berpuasa. Bohong, tidak sakit dihindari. Dan memang harus bisa, karena memang pembelajaran di bulan Ramadan ya. Sumpah palsu, mengadu domba, sing paling boten kroson itu ngerasani. Dan ngerasani tidak harus dengan secara langsung. Kadang lewat WA, lewat medsos, itu juga masuk jenis ngerasani. Saged poso riyen HP ini poso untuk dibuat ngerasani dia. Termasuk nusewu ningali infotainment juga masuk kategori ngerasani. Jadi biar berita artis, pegatan, marono selingkuh, kok ditinggali. Lah saged ningali TV niku sing berbau religius. Sehingga tidak sampai mengurangi pahala puasa kita, bahkan kalau kita melihat sesuatu yang positif, kita nanti mendapatkan pahala. Yang terakhir yaitu setelah puasa nanti akan dilanjut dengan rukun Islam yang lainnya yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah itu diwajibkan bagi orang yang nututi bulan Ramadan kali malam hari Idul Fitri atau hari raya, malam hari raya. Syaratnya kali itu menawi salah satu dari dua syarat itu boten terpenuhi, dia boten wajib. Contoh, wonten tiyang sakderenge maghrib di malam terakhir bulan Ramadan pejah. Maghrib kurang 5 menit pejah. Maka orang yang meninggal tadi itu boten wajib bayar zakat fitrah. Terus contoh kedua sing boten wajib wonten lare bayi lahir sak mantune maghrib. Lah ngeten nggih. Sakniki tempat takbiran wonten lare lahir. Berarti kan boten nututi Ramadan ya, lare bayi niku. Maka bayi tadi itu tidak wajib dizakati fitrah. Lah sing pejawau pejahe mantun maghrib wajib zakat fitrah. Atau bayi tadi itu lahirnya sebelum maghrib di terakhir bulan Ramadan wajib di zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu wajib bagi orang yang hidup. Tidak ada persyaratan kudu balik. Pokoknya yang hidup. Terus yang wajib siapa kalau belum balik? Yang wajib adalah yang menanggung orang tuanya atau yang lainnya. Dan zakat fitrah itu setelah dikrus ukurannya ini 2,7 kilo. Kalau ingin dibulatkan lek saged damel 3 kilo mawon. Lebihnya berarti sodage menjenengan. Yang 2,7 kilo itu memang kewajiban kita sebagai pajak dari badan kita selama setahun didamel terus ditarik pajak ke pangeran. Mek 2 kilo pitung on mean nggih. Larangan pajak sepeda motor rasian nggih. Lek diartoaken paling 17.000. Lek damel napa puas harga 10.000. Lek saged dibulataken 3 kilo. Lek luwe sae malih dilebihi malih. 5 kilo tas doso kali dipun niati sedekah. Terus wajib niat mangke zakat niku kedah niat. Ya saya takmir masjid atau musala niku nuntun untuk niat. Zakat ini untuk siapa nanti niku pun wonten tuntunan sedaya nggih. Sampun keranten pun isa menawi wonten sing badhe ditanaraken dalem aturi. Nggih, monggo. Istihadah tetap wajib istihadah karena istihadah kali haid niku beda.
Untuk puasa nggih anu kados biasa ae. Sing repot niku untuk salat malahan istihatan niku. Kedah disumpet damel napa? Pampers. Napa lek tiyang SD? Softtek. Kedah disumpet. Wuduhe kedah cepet-cepet. Terus mantep bersuci seret langsung disumpet damel softtek terus wudu. Batal wudu langsung wudu cepet-cepet salat. Lho lek medal ya apa niki? Mboten masalah karena itu masuk kategori darurat. Pokoknya sampun disumpet. Mantun niku empun biasa malih. Mangke untuk melanjutkan sholat fardu yang lainnya bersuci malih. Karena itu termasuk kategori orang yang darurat. Istilah niku dawamul hadas. Hadas terus-terusan terus. Hadas yang terus-terusan ini tidak menghalangi kewajiban kita untuk sholat. Tetap kita diwajibkan untuk sholat. Caranya kayak ngoten darurat pindah untuk cepet-cepetan. Sampai kali tiang cercer nih ono. Nanti istihado kan dia estri ya. Nanti jalan cercer. Ya disumpet pindah kan. Kudu metu ae. Mbok kira tiang jalan disumpet kali nopo karet ta. Pokoknya kita cepet-cepet pun. Dan tidak boleh dibuat 2 waktu sholat fardu. Cukup 1 fardu. Kecuali sholat sunat bermasalah. Kalau? Lantas kalau nanti ini pendapat yang istiqadon itu puasa Ramadan, kewajiban puasa mungkin nyauri malih. Berarti puasa mboten sah? Nggih, pendapatnya mboten dia. Mboten begitu. Tetap wajib. Yang tidak boleh niki haid, nifas, kale istihadah mboten tene tulisannya lah. Haid, nifas, riddah, murtad. Karena istihadah niku anu napa mboten sami kali haid, tapi mirip kali haid. Tapi bukan masuk kategori haid. Orang haid niku malahan haram hukumnya berpuasa. Lek istihadah diumpamakan niku kudu nyaur, tapi dia wajib poso. Kan bertolak belakang malah iki. Padahal orang yang haid niku hukumnya haram berpuasa. Haram sholat. Bedanya kalau orang haid, kalau nifas, kalau tidak boleh sholat tapi juga tidak wajib ngodoi. Kalau untuk urusan puasa tidak wajib puasa tapi wajib ngodoi. Boten lek istihatan itu napa istilah darurat. Nggih, sampai kali tiang suci pancen. Karena bukan masuk ke kategori haid niku, beda. Ibu-ibu wonten ah? Napa? Nggih. Waktu puasa kita mandi, Nggih. tidak sengaja teringat matikan air. Nggih. Itu bagaimana punya yang pertama. Nggih. Yang kedua, kita misalnya orang perempuan manten ya. Nggih. Yang kasih, Nggih. yang kata, sholatnya Puasanya nggih. itu langsung boleh makan apa? Boleh, nggih. Kalau tidak puasa lagi sampai mandi. Boten. Yang ketiga, waktu itu puasa itu ada. Nggih. Itu bagaimana seandainya berkumur dan menghirup air itu tidak dilaksanakan, tapi itu bukan sunnah. Sunnah nggih. Jadi tidak pakai itu bagaimana? Aku tidak perlu. Nomor 3 dia nggih. Nomor 3 kan ya napa lek tepak wudu mboten nglampahi sunate wudu ketika berpuasa. Nggih mboten napa-napa namine sunat. Walaupun tidak berpuasa nggih mboten napa-napa. Sunat itu kan kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak dosa. Kalau ditinggalkan tidak dapat pahala, juga tidak dapat dosa. Niku sunat niku, waliane makruh. Tapi lek saged nggih lampahi mawon, Bu. Tapi kedah ngati-ngati berkumpul juga ngati-ngati, istinsak atau nyesep banyu teng irung ngati-ngati. Kalau sudah ngati-ngati tetap masuk, mboten batal. Soalnya pun ngati-ngati. Terus yang wau niku ketika siang hari Ramadan ketika berpuasa niku siram. Siram terus ada air yang masuk ke kuping kita. Ditingali sirame niku
Baksonya Cirebon apa mboten?